setiap nilai X memiliki tetap satu nilai Y. Grafik ini merupakan fungsi polinomial. Pada B juga merupakan fungsi karena setiap garis vertikal hanya memotong parabola pada satu titik. Ini adalah grafik fungsi kuadrat, misalnya Y sama dengan X kuadrat. Untuk C bukan fungsi karena garis vertikal dapat memotong grafik pada dua titik sekaligus, artinya satu nilai X dapat memiliki dua nilai Y yang berbeda sehingga tidak memenuhi definisi fungsi dalam Y sebagai fungsi dari X. Untuk gambar D itu fungsi karena setiap garis variabel hanya memotong grafik pada satu titik. Hal ini merupakan grafik fungsi nilai mutlak, misalnya Y sama dengan mutlak X. Untuk gambar E bukan fungsi karena garis vertikal yang melewati bagian tengah lingkaran akan memotong grafik pada dua titik, atas dan bawah. Satu nilai X memiliki dua nilai Y sehingga bukan merupakan fungsi. Untuk A, definisi fungsi yang dimana awalnya kita memeriksa elemen per elemen. Satu, elemen real dipetakan ke P, kemudian elemen R dua dipetakan ke Q, elemen R kedua dipetakan ke R, elemen R ketiga dipetakan ke S. Kemudian ditentukan QR elemen R dan QR elemen R dengan Q tidak sama dengan R. Elemen dua punya dua pasangan, sedangkan syarat elemen eksis tunggal tidak terpenuhi. Untuk definisi F injektif, di mana fx1 sama dengan fx2 menghasilkan x1 sama dengan x2. Kita misalkan fx1 sama dengan fx2 itu 2x1 sama dengan 2x2, x1 sama dengan x2 dibagi 2 ke 2 ruas itu sama dengan sama dengan f injeksif. Untuk bagian C, kita verifikasi G adalah fungsi yang dimana semarang X elemen C tetap satu pasangan di D, yang dimana G dalam kurung A sama dengan 1, G dalam kurung B sama dengan 2, G dalam kurung C sama dengan 3, G dalam kurung D sama dengan 1. Setiap elemen C punya satu bayangan. Untuk nomor 3 bagian A ini dimana kita telah ketahui basis induksinya yang bisa habis dibagi 5. Kemudian kita lanjut menentukan hipotesis induksinya, yang dimana N itu kita samakan sama dengan K, yaitu 3 pangkat 2K ditambahkan 2 pangkat 2 K tambah 2. Selanjutnya itu kita buktikan, yang dimana tadi N sama dengan K itu habis dibagi 5. Selanjutnya kita jumlahkan, habis itu kita substitusi hipotesis induksi N sama dengan K tadi dan kita tentukan hasilnya. Untuk bagian B ini kita menentukan basis induksinya yang sama dengan 3, terus garis kiri luas kanannya. Kemudian kita tentukan hipotesis induksinya di mana N sama dengan K tadi. Lanjut kita buktikan N K tambah 1. Kemudian untuk garis kanan kirinya sama juga kita tentukan. Setelah kita tentukan bahwa 2 pangkat K tambah 2 lebih kecilan sama dengan 2 kali 2 pangkat K. Kemudian diperoleh hasil dari pembuktian untuk setiap elemen N yang dasar dari 3 berlaku 2N tambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat N. Untuk nomor bagian C ini sama, kita buktikan juga basis induksinya, kemudian hipotesis induksinya yang sama dengan K. Cuman untuk bagian C ini yang habis dibagi 9. Setelah itu kita hitung selisihnya, eksponensinya kita menggunakan aljabar.
B0 dalam B dalam kurung 0 sama dengan 5 itu berarti 5 bakteri. Selanjutnya kita masukkan B1 nya sama dengan 2 kali 0, yang dimana 0 itu kan tadi jumlah awal sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10, dan kita kalikan itu sampai di B4 karena jam keempat. Untuk nomor ini kita hitung GCD 312,70 dengan algoritma. Selanjutnya kita hitung 312 sama dengan 4 kali 70 sampai seterusnya, dan dia akan berhenti di 0, yang sisanya itu sama dengan 0. Selanjutnya kita nyatakan GCD itu sebagai kombinasi linear, di mana kita substitusi dari hasil dari baris ketiga sampai baris ke-1. Setelah kita substitusi, kita dapatkan solusi persamaannya. Setelah kita dapatkan solusi persamaannya, yang situ telah kita ketahui 312x tambah 70 sama dengan 2 sampai seterusnya, itu kita verifikasikan. Setelah kita verifikasikan 312 kali 11 tambah 70 kali min 49 itu, dan pada hasil verifikasi ini kita telah mendapatkan jawabannya, yaitu 2. Setelah itu kita masukkan ke solusi umum dengan parameternya. Setelah kita masukkan X,